abros, akra, kemudian vitiligo, kemudian botak parah, kemudian buta. Kisah ini sahih. Kisah ini sahih, yang mengisahkan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Gimana kisahnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkisah begini. Inna salasatan min Bani Israel. Ada 3 orang dari Bani Israel, abras wa aqra wa a'ma. Berpenyakit abras, aqra buta parah, dan buta. Abras ini yang disebut sekarang vitiligo. Apa itu vitiligo? Kulitnya putih belang putih. Bukan albino. Kalau albino kan full gitu. Dia belang-belang gitu loh. Kayak kulit apa ya? Kayak kulit tokek gitu. Gitu. Baik. Aradallahu ayyabtaliyahum. Allah ingin menguji 3 orang itu. Faba'atsa ilaihim malakan. Maka Allah utus kepada mereka bertiga seorang malaikat dalam bentuk manusia. Fa'atal abras faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Maka Allah mendatangi orang yang vitiligo dan ditanya, apa yang paling kamu sukai? Maka dia mengatakan, warna yang bagus, kulit yang bagus, wa yadhhabu 'anil ladzi qad qadira linnas, dan hilang dariku sesuatu yang orang-orang merasa jijik dariku. Baik, sebelum lanjut, vitiligo atau penyakit abros tadi itu sejak zaman dahulu sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Sejak zaman dahulu. Dan menyembuhkan penyakit abros ini atau penyakit vitiligo, penyakit yang putih-putih, itu salah satu mukjizat Nabi Isa. Dalam surah Nabi Isa dalam surah Al-Maidah ayat 110, Allah mengatakan, wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni. Dan kamu bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan yang berpenyakit abros dengan izin dariku, kata Allah. Itu ketika mengisahkan Nabi Isa. Itu salah satu mukjizat Nabi Isa, menyembuhkan yang berpenyakit abros. Sampai sekarang itu belum ditemukan obatnya. Dan penyakit itu tidak menular. Pernah lihat enggak? Pernah kan? Putih-putih, dia lebih parah dari panu putihnya. Belang gitu. Ya. Itu. Intinya Allah ingin menguji mereka bertiga. Nah, tadi dikatakan apa yang paling kamu sukai? Warna yang bagus, kulit yang bagus, dan hilang dariku sesuatu yang orang-orang jijik padaku. Famasahahu, maka malaikat itu kemudian mengusapnya dan hilang penyakitnya. Pertanyaannya, kenapa kok malaikat mengusap langsung sembuh? Apakah yang menyembuhkan malaikat? Tidak, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, tapi malaikat yang mengusap itu merupakan apa? Badlul asbab, melakukan sebab atau perantara. Seperti Nabi Musa ketika terpojok dikejar oleh Fir'aun dan dia sudah sampai ke tepi pantai. Aslinya mudah bagi Allah untuk langsung mematikan Fir'aun dan tentaranya. Itu sangat mudah. Tapi Allah ingin Nabi Musa itu berusaha sesuai fitrahnya manusia dulu. Maka Allah wahyukan, ilhamkan kepada Nabi Musa untuk memukul laut. Barulah setelah Nabi Musa memukul itu, terbelahlah lautnya. Begitu. Aslinya langsung dicabut nyawanya mereka semua bisa, bagi Allah sangat mudah, tapi biar usaha dulu gitu. Begitu juga kisahnya Bunda Maryam ketika hamil tua. Allah mengatakan, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati
tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Sudah hamil tua, sudah mau melahirkan, enggak ada makanan. Allah suruh Ibunda Maryam apa? Menggoncangkan pohon kurma. Pohon kurma itu kokohnya seperti pohon kambil, pohon kelapa, bahkan lebih kokoh. Bayangkan kalian sudah hamil tua, sudah mau melahirkan, suruh menggoncang pohon kelapa itu. Gerak enggak? Enggak kan? Tapi Ibunda Maryam, karena itu perintah Allah, digoncangkan, rontoklah kurma-kurma yang mengkal itu. Itu semua apa? Melakukan sebab dulu. Jadi manusia itu, kita semua disuruh usaha. Hasilnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslinya Allah itu sangat mampu membinasakan semua Yahudi yang di Palestina. Binasakan mereka, matikan mereka semua. Tapi Allah ingin manusia itu, umat muslim, berusaha dulu. Karena kalau nggak begitu, nggak dapat pahala dong, nggak ada perjuangan, nggak ada nilai jihadnya, nggak ada nilai bertarungnya. Begitu. Maka kita yang penting itu usaha dulu. Hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diusaplah orang tadi sama malaikat, sembuh. Kemudian masih ditanya lagi sama malaikat, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Maka orang tadi mengatakan al-ibil atau unta. Perawi ketika meriwayatkan ini agak ragu, dia mengatakan al-ibil awil baqar, unta atau sapi. Tapi di teks hadis berikutnya memberikan jawaban, ternyata yang diinginkan sama orang pertama ini adalah unta. Dia mengatakan al-ibil, unta. Maka dia diberi unta yang hamil, lagi-lagi unta yang hamil. Kemudian malaikat tadi mendoakan barakallahu laka fiha, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu dengan unta tadi. Ini yang mendoakan malaikat, makhluk Allah yang enggak pernah bermaksiat. Kita bisa mendapatkan doa malaikat. Kalau kita ingin didoakan malaikat bisa. Bagaimana caranya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu cara biar kita didoakan malaikat? Mas Hafiz? Kayaknya pernah saya sampaikan. Ada yang tahu? Cara agar kita didoakan oleh para malaikat adalah kita mendoakan orang lain, saudara kita, secara diam. Nah, nanti malaikat akan mendoakan kita, mengatakan walaka bimithli, untukmu seperti apa yang kamu minta untuknya. Begitu. Jadi kalau misalkan Mas Hasan ingin didoakan oleh malaikat supaya mudah menghafal, mudah belajar, mudah sholat malam, mudah puasa sunnah, doakan Mas Hendro. Ya Allah, karunialah saudara saya Hendro untuk bisa sholat malam, untuk bisa sholat sunnah, untuk bisa lebih taat gitu. Nanti malaikat mengatakan untukmu sama seperti yang kamu minta untuknya. Begitu. Kalau tadi yang orang tadi langsung. Tapi apa syaratnya? Doanya biar didoakan malaikat, jangan kasih tahu dan jangan sampai tahu gitu. Jangan juga di request doakan saya ya. Itu beda. Oke, orang yang pertama tadi yang penyakit vitiligo, setelah disembuhkan, dikasih unta hamil, tambah apa? Didoakan. Berapa nikmat yang dia dapat? Nikmat 3. Sembuh, dikasih unta, dan didoakan oleh malaikat. Oke. Kemudian selesai dari orang yang pertama, malaikat ini pindah ke orang yang kedua. Siapa? Al-Aqra, orang yang botak polos, botak parah. Sebagian ulama mengatakan Aqra itu bukan hanya botak polos, tapi apa? Yang di sini ada boroknya, ada luka-lukanya. Datang kepada orang yang kedua, ditanya lagi, apa yang paling kamu sukai? Dia mengatakan sya'run hasan, rambut yang bagus. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadiran nas, dan sembuh dariku atau hilang dariku sesuatu ini yang orang-orang merasa jijik. Dia mintanya apa? Rambut yang bagus, bukan hanya mengatakan sya'run, bukan sekedar rambut, tapi dikasih yang sya'run hasan, rambut yang bagus. Berarti bisa difahami dia kalau dikasih rambut keriting mau nggak?
mungkin nggak mau, atau rambutnya gimbal nggak mau, dia minta rambut yang bagus gitu. Dan kalau di kita rambut yang bagus itu yang tidak keriting. Jadi mohon maaf kalau, tapi mungkin di belahan dunia yang lain, orang Afrika gitu mungkin sakofahnya beda. Di sana mungkin rambut yang bagus yang gimbal atau sebagainya. Karena ada sebagian tempat seperti di mana itu yang dibuat tindik sampai pemanjang, bahkan mulut ini dikasih bulatan sampai besar, dan itu tanda apa? Kecantikan bagi mereka. Atau lehernya dikasih kalung sampai memanjang gitu. Beda apa? Beda sakofah, beda wawasan, beda. Baik. Kemudian famasahahu, maka malaikat mengusap orang yang kedua ini dan sembuh dan diberi rambut yang bagus. Dan ditanya lagi, harta apa yang paling kamu sukai? Dia mengatakan al-baqar, sapi. Fa'u'tiya baqaratan hamila, maka orang yang kedua ini diberi sapi yang hamil, dan didoakan lagi, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkaimu di sapi tadi, dengan sapi tadi. Apa itu? Apa secara arti barokah? Apa arti barokah? Barokah itu kebaikan yang banyak. Secara arti barokah itu artinya kebaikan yang banyak. Sama, orang yang kedua ini disembuhkan dari botak parahnya, dikasih sapi hamil, yang berarti ini siap berkembang biak dan dia bisa berkembang biak, dan didoakan oleh malaikat. Kemudian yang berikutnya dia datang orang yang ketiga, orang yang buta. Kemudian ditanya, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, an yaruddallahu ilayya basari. Dia mengatakan, aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku kepadaku. Fa ubsirun nas, sehingga aku bisa melihat orang-orang. Sama, famasahahu faraddallahu ilayhi basara. Diusaplah orang itu dan Allah kembalikan penglihatannya. Setelah sembuh ditanya lagi, harta apa yang paling kamu sukai? Dia mengatakan al-ghanam. Mana al-ghanam? Kambing. Maka dia diberi kambing yang hamil. Setelah itu, setelah sekian tahun, fakana lihada wadin minal ibil wa lihada wadin minal baqar wa lihada wadin minal ghanam. Apa artinya itu? Untuk orang yang pertama dia punya satu lembah unta, orang yang kedua satu lembah sapi, orang yang ketiga satu lembah kambing. Maka kemudian setelah lama, kan tadi di pertama judulnya Allah ingin menguji mereka bertiga ini. Setelah dulunya sakit, disembuhkan, dikasih harta, sekarang baru akan dimulai ujiannya. Setelah lama, setelah mereka sukses mengembangbiakkan, malaikat datang kepada orang yang pertama, orang yang berpenyakit vitiligo. Malaikat datang ke mereka, ke dia, dalam bentuk seperti dia dulu. Jadi bentuknya sakit gitu, putih-putih belang, tidak punya apa-apa. Datang ke orang itu mengatakan, saya orang miskin, saya kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Dengan nama Allah yang telah, dengan nama Zat yang telah memberimu kulit yang bagus dan memberimu rezeki yang banyak, aku minta 1 ekor unta untuk melanjutkan perjalananku. Dia enggak ngarani, enggak minta unta yang hamil atau yang jantan, enggak. Satu saja bebas, yang penting untuk melanjutkan perjalanan. Sama orang pertama itu jawab apa? Kebutuhan saya banyak, hak-hak yang perlu saya tunaikan banyak. Orang yang pertama enggak mau memberi permintaan itu. Maka malaikat ini mengatakan, bukan sepertinya saya mengetahui kamu. Bukankah kamu dulu yang miskin, kemudian Allah beri rezeki yang banyak, dan dulunya kamu yang sakit-sakitan dan Allah sembuhkan?
dia ternyata tidak mau mengakui itu. Dia mengatakan, innama warastu hadzal mala kabiran an kabir. Aku mewarisi harta ini semuanya turun temurun secara terhormat dari kakek nenekku. Dia enggak mau mengakui. Maka mereka tadi mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu bohong, Allah akan mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Orang pertama enggak mau ngasih ternyata. Orang yang kedua didatangi sekarang. Orang yang aqra, yang butak parah. Sama, dia mengatakan, saya orang miskin, kehabisan bekal perjalanan. Aku dengan nama Zat yang telah memberimu rambut yang bagus, memberimu rezeki yang banyak, aku minta 1 ekor sapi untuk melanjutkan perjalananku. Sama, orang yang kedua sama, menolak seperti orang yang pertama. Dan lagi-lagi malaikat mengatakan, kalau kamu berdusta, Allah akan mengembalikanmu kepada keadaanmu yang semula. Kemudian datanglah kepada orang yang ketiga, orang yang buta. Datang ke orang yang ketiga dalam bentuk orang buta seperti dia dulu. Dia mengatakan, aku orang miskin dalam perjalanan, kehabisan bekal, dan saya tidak bisa melanjutkan perjalanan ini kecuali atas pertolongan Allah, kemudian pertolongan darimu. Dengan nama Allah, demi dengan zat yang telah mengembalikan kepadamu penglihatanmu, aku minta 1 buah kambing untuk melanjutkan perjalananku. Maka orang yang ketiga ini mengatakan, qad kuntu a'ma. Dia mengatakan, ya aku dulu buta. Faraddallahu ilayya basari. Kemudian Allah mengembalikan penglihatanku kepadaku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Maka ambillah apa yang kamu mau dan tinggalkanlah apa yang kamu mau. Orang yang ketiga ini luar biasa. Cuman diminta 1 kambing, tapi karena dia bersyukur, dia dulu memang buta, kemudian Allah beri rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, dia mengatakan, ambil apa yang kamu mau dan tinggalkanlah apa yang kamu mau. Setelah itu dia masih tambah lagi, fa wallahi ma ajhadukal yauma bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, hari ini aku tidak akan memberatkanmu atau tidak akan meminta ganti darimu apapun, sesuatu apapun, untuk sesuatu apapun yang telah kamu ambil atas nama Allah. Jadi enggak akan minta dibayar, enggak akan minta ini itu. Maka apa kira-kira jawaban malaikat? Malaikat mengatakan, amsik malak. Rawatlah atau jagalah hartamu. Fa innama btulitum. Karena sesungguhnya kalian semua diuji. Faqad radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Allah telah ridha darimu, Allah telah ridha denganmu, dan Allah telah murka dengan kedua orang temanmu. Udah selesai sampai di situ kisahnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, dalam surah Ibrahim ayat 7 yang kita semua sudah hafal. Apa itu? Ya, betul. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur nikmat itu para ulama membuat ada 3 rukunnya. Syukur nikmat itu ada 3 rukunnya. Apa saja? Mengakui dengan hati itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu, dan yang ketiga, menggunakan atau meninfakkan nikmat itu untuk sesuatu yang Allah ridhai. Itu 3 rukun syukur. Nah, orang yang ketiga tadi, yang terakhir, yang buta, dia bersyukur, mengakui dulu buta, kemudian Allah kembalikan penglihatannya, kemudian dia punya harta banyak. Dalam rangka bersyukur, dia infakkan itu untuk ketaatan, untuk hal yang Allah ridhai. Bahkan dikatakan, silahkan ambil yang kamu mau. Dalam surah Ibrahim tadi Allah mengatakan,
kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Dan betul, orang yang ketiga tadi bersyukur atau tidak bersyukur? Bersyukur. Kemudian sekarang saya bertanya, nikmatnya berkurang atau malah tambah? Nikmatnya tidak kurang, paling minimal itu tidak kurang, dan insya Allah pasti apa? Tambah, karena tidak dikurangi dan akan terus berkembang biak. Berbeda dengan dua orang yang pertama tadi, karena tidak mau bersyukur, tidak mau padahal cuma diminta satu loh, gak mau ngasih. Kalau ada yang ketiga tadi yang buta, silakan ambil apa yang kamu mau. Orang yang pertama dan yang kedua, yang abros dan yang akra, vitiligo dan yang botak parah, gak mau ngasih. Akhirnya dapat doa apa? Dari malaikat, kalau kamu bohong, maka Allah akan mengembalikanmu kepada keadaanmu yang semula. Dan betul, dua orang ini kata para ulama kembali kepada keadaan semula karena tidak mau bersyukur. Bayangkan kalau tiga orang itu mereka bersyukur. Orang pertama diminta mengatakan, silakan ambil apa yang kamu mau dan tinggalkan apa yang kamu mau. Kira-kira dia akan tetap memiliki banyak nikmat itu atau tidak? Tetap, insyaallah. Malaikat akan mengatakan, tahan hartamu, rawatlah, karena kamu hanya diuji. Begitu juga orang yang kedua. Tapi ternyata dari tiga orang tadi, dua orang pertama tidak mau, yang mau hanya orang yang ketiga saja. Dan keadaan dia tadi pas sakit kemudian sembuh, itu ujian. Kita sekarang sehat begini, ini juga ujian. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai apa? Ujian, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kembali kepadaku. Jadi apapun yang didapat orang mukmin, entah kebaikan entah keburukan, itu apa? Ujian. Kalau kita dapat kenikmatan, itu ujian. Ujiannya apa? Bisa bersyukur atau tidak. Kalau kita dapat musibah, itu ujian. Ujiannya apa? Bisa bersabar atau tidak. Begitu. Nabi kita mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh luar biasa perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Ini di Arba'in kayaknya ada. Belum hafal? Ajaban li amril mu'min. Luar biasa perkara orang mukmin, semua perkaranya baik. Idza asabathu sarra syakar wa idza asabathu dharra sabar. Apabila dia ditimpa kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Dan apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Dan dua perkara itu apa? Baik. Sabar dan syukur adalah perkara yang baik. Keduanya perkara yang baik ketika ada di dalam seseorang. Makanya kenapa Palestina diuji seperti itu? Orang muslim, orang mukmin sana diuji seperti itu karena keimanan mereka insyaallah lebih tinggi dibanding keimanan kita. Ujian akan berbanding lurus dengan keimanan. Semakin tinggi keimanan seseorang, akan semakin berat ujiannya. Saya punya quotes untuk kita semua terkait orang Palestina. Judulnya apa? Judulnya beda level. Kita itu beda level sama mereka. Apa coba? Quote-nya begini. Maafkan kami Al-Aqsa, belum bisa berjuang bersama kalian. Karena level kalian tidak sama dengan kami. Level kalian adalah berjuang melawan musuh. Level kami berjuang bangun subuh. Itu. Maka kami ikhlas kalau kalian memberi kami pantun supaya kita tetap bersaudara. Pantunnya apa? Strawberry, mangga, apel. Sorry, nggak level. Begitu. Itu kisah pada malam hari ini. Ada pertanyaan?